Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel PKS, channel podcast kita semua. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, salah satu tokoh pemuda Ogan Ilir. Ini dia Brother Hardy. Halo Brother Hardy. Halo. Halo. Ya, Bro Yuli ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Bro Hardy? Ya biasa seperti biasa ya, saya selain saya juga di partai politik ya, diamanahkan di sekretaris umum ya. Ada juga kesibukan lain. Saya juga fokusnya di lembaga training. Lembaga training ya. Seorang trainer dan konten kreator. Oke, konten kreator. Oh, ada channel YouTube juga nih, Bro Hardy. Ada. Ada ya? Langsung perkenalan. Boleh silakan di sekalian apa namanya kita ya, saling promosikan channel, ya. Karena kita sebagai konten kreator ya, tadi sudah dikenalkan oleh Yole ya, Hardy, Bro Hardy ya. Hardy Aji Badari itu channel saya. Saya juga main banyak di media, di Instagram, Hardy Rich, di TikTok ya. Oke. Hardy Rich juga namanya. Ya kenapa kemudian saya juga selain berbagi di offline, online ini sangat penting apalagi di era digital sekarang. Oke, luar gitu, biasa sekali ya. Oke, mungkin sedikit perkenalan nih Bro Hardy, Brother Hardy. Mungkin dari masa kecil, SMA dan sebagainya. Sedikit perkenalan dengan belum. Ini perkenalan dulu. Mungkin biar kawan-kawan kita yang teman-teman kita yang ada di luar sana bisa lebih mengenal secara pribadi. Ini perkenalannya lebih ke apa nih? Berbicara masalah portofolio. Portofolio dulu mungkin ada. Jadi branding yang teman-teman mengatakan saya, mungkin bukan mengatakan ya, mengenal saya mungkin di sebagai seorang trainer. Ada yang bilang public speaker dan lain sebagainya ya, karena emang ketika masa-masa mahasiswa ya, emang saya fokusnya mendalami ilmu itu gitu ya. Jadi masih mahasiswa itu sudah jadi seorang trainer. Iya, sudah mulai. Jadi sudah tingkat nasional, lokal? Alhamdulillah kalau tingkat nasional ya kita juga ada keliling-keliling ya. Itu masih mahasiswa sudah trainer tingkat nasional. Tingkat nasional setelah mahasiswa. Setelah mahasiswa. Ya, walaupun udah puluhan tahun ya profesi sebagai seorang trainer. Ya kita sering juga diundang kementerian di Jakarta dan di beberapa provinsi lah. Gitu Pak Yole. Jadi emang fokusnya di situ ya, karena orientasinya memberikan manfaat lewat lembaga-lembaga training. Karena banyak lembaga training ya. Kita juga sering diundang di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan demi untuk mengedukasi, sharing lah pengalaman-pengalaman ya, dan ya intinya bermanfaat lah untuk umat. Brother Hardy ini asli Ogan Ilir atau datangan dari daerah lain? Orang mengatakan saya adalah orang tempatan. Orang tempatan. Artinya asli orang Ogan Ilir itu seperti apa? Banyak berbeda pendapat. Paling tidak lahirnya di Ogan Ilir gitu ya. Saya dari kecil, dari SD sampai sekarang di Ogan Ilir. Walaupun ingin merantau ke Jakarta, tapi sekian Allah saya masih tetap di sini. Allah, dapat orang sini berarti. Dapat justru orang luar. Dia datang ke sini. Allah. Ya, mungkin ada magnetnya Pak Yoli ya. Misalnya. Ada magnet. Kayaknya Hardy ini ada orang yang luar biasa di Ogan Ilir ya. Dia datang gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah trainer ini, Bro. Tadi kan Bro Hardy sudah menyampaikan bahwa sudah menjadi trainer tingkat nasional ya. Mungkin pengalaman yang paling menarik ini mungkin dari dari perjalanan selama menjadi seorang trainer ini apa sih? Jadi trainer ini kan bagian dari public speaker ya. Jadi public speaker itu banyak, ada seorang trainer, ada kemudian sebut juga dosen, guru ya. Itu juga sebenarnya public speaker, penceramah ya, walaupun kemudian kontennya berbeda-beda. Nah, pengalaman sangat berharga itu ya dari awal-awal dulu yang sangat berkesan itu adalah kita ngisi jauh-jauh, bahkan 3 jam, 5 jam ya, dan hadir di sana ya, terkadang telat waktu, hasilnya pun berubah jadwal. Diundur gitu ya? Diundur. Ya, walaupun kita sedikit kecewa, tapi tadi ya kita terus belajar, apalagi kita sebagai seorang trainer, sharing kepada mereka bagaimana menjadi orang sabar, bagaimana kemudian kita menjadi bagian dari problem solver, bagian dari tim, dan itu membuat kita menjadi semangat apapun tantangannya, ya itu menjadi peluang. Jadi itu pengalaman sangat berharga ketika kita sudah datang jauh-jauh. Ya, dan dirubah. Jadi bukan
kesal, tetapi malah itu menjadi sesuatu peluang. yang menjadi Iya, peluang. peluang. Bahkan itu menjadi sebuah buku. Oh, Menjadi sebuah ada tulisan. bukunya ya? Ada. Oh, berarti ada buku juga ya? Iya, Boleh mungkin disampaikan buku ke kawan-kawan perdana sekalian? saya, yaitu judulnya Sukses Adalah Saya. Sukses adalah saya. Berapa cetakan ke berapa tuh? Itu udah cetakan ketiga. Ketiga. Udah ribuan lah ya pokoknya. Dan ya kenapa membuat buku itu Sukses Adalah Saya? Ya saya menulis itu adalah pengalaman sih. Karena kenapa? Bagaimana menjadi orang bersabar, menjadi orang bersyukur. Oke. Disitulah saya tuliskan. Termasuk kisah-kisah sebagai seorang trainer. Oke, berarti di sana lengkap sekaligus pengalaman hidup juga ya? Pengalaman hidup. Oke. Nah, yang kami tahu juga Bro Hardi ini selain seorang trainer juga seorang politikus. Ya, politikus apa politisi? Politisi atau politikus mungkin teman-teman bisa komen di di channel kami ya. Yang benar tuh politikus atau politisi gitu ya. Karena yang biasa kami dengar itu politikus ya. Katanya Bro Hardi ini juga aktif di dalam perpolitikan, terutama perpolitikan di Ogan Ilir. Mungkin bisa di-sharingkan kepada kami semua bagi yang punya punya keinginan mungkin jadi seorang politisi ya, atau yang sekarang lagi agak-agak anti dengan hal-hal yang berhubungan politik, mungkin bisa disampaikan beberapa hal terkait hal itu. Jadi gini ceritanya, agak panjang kalau kita Oke, kami dengarkan. Yang latar belakang saya kenapa kemudian terjun ke politik ya. Jadi emang ketika mahasiswa kan kita belajar. Jadi sempat ketika masa itu kita sering mendengar ya, masa yang paling berharga itu adalah masa-masa ketika SMA. Oke. Benar ya? Iya. Statement itu mungkin saya juga sepakat dengan itu ya. Tapi ketika saya kuliah, apalagi setelah tamat kuliah, ternyata masa-masa yang sangat berkesan itu adalah masa-masa ketika kuliah. Karena kenapa? Disitulah kita banyak belajar ya. Dan saya juga banyak baca buku itu momentumnya ketika mahasiswa. Dan saya menemukan, ketika nanti kita akan datang, tujuan kita hidup ini kan sebenarnya sederhana, kita beribadah. Apapun yang kita lakukan itu nanti akan menjadi perhitungan kita nanti masuk surga kah atau neraka kah. Dan saya punya impian ya, bukan impian sih, moto saya khairun nas anfa'um linnas ya, umat terbaik itu umat yang bermanfaat untuk orang lain. Maka saya belajar ya, ternyata dalam perjalanannya saya juga meneliti kecil-kecil, riset lah ya. Kenapa sih kemudian di PKS ini ya, terutama di PKS ya, karena saya membandingkan dengan partai lain, saya merasa kok nyaman ya dengan PKS. Di satu sisi saya ini banyak belajar sama orang-orang ya, terutama ustadz-ustadz yang mereka kok pilihannya ke PKS ya, dan saya pun mengikuti ustadz-ustadz itu, dan saya belajar dari kajiannya. Ternyata di PKS ini agak berbeda. Agak berbeda. Apa yang membedakan PKS dengan partai lain ini? Membedakannya di situ saya banyak belajar tentang ilmu agama. Ingat ya, ini bukan tujuan. Pilihan partai terserah apapun itu ya, tapi saya memilih PKS kenapa? Ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sarana juga untuk kita memberikan manfaat. Artinya PKS itu bukan partai ansih gitu ya, sekedar partai, tetapi memang ada unsur lain ya. Ada unsur lain ya, ada pembinaannya juga berarti. Jadi kalau seperti pembinaannya ya, apalagi kita lihat ya di Partai Keadilan Sejahtera ini, dia bukan partai figuritas. Ya, tapi dia partainya ada partai kader. Siapapun dia, siapapun mereka latar belakangnya dia bisa menjadi presiden. Jadi kita lihat nih, presiden PKS itu kan terkadang nggak kenal dia bisa jadi presiden. Artinya apa? Ada jenjang karir di partai ini, ada pembinaan, dan tidak sembarang orang ya, bukan mereka yang banyak uang bisa jadi pimpinan partai, enggak. Bisa yang punya kuasa dia jadi pimpinan partai, enggak. Tapi di sini adalah pembinaan ya, ada karir, ada jenjang, itu yang kemudian akan menentukan mereka menjadi pemimpin partai. Nah, jadi salah satu kemudian kenapa saya memilih ini, pertama ada pembinaan, ada kemudian sosialnya, kita lihat ya, baksosnya, lalu kemudian kontribusi kepada masyarakatnya. Ya, saya pun termotivasi untuk belajar agama, salah satunya ya banyak ustadz-ustadz yang kemudian dia di PKS memberikan manfaat kepada masyarakat dengan secara ikhlas, dan saya tersentuh. Jadi lingkungannya membuat kita belajar ya, bagaimana membedakan hal yang positif, negatif. Saya pun banyak belajar dari pembinaan kader-kader yang ada di PKS. Jadi pengalaman politik Bro Hardi itu tidak hanya berhubungan dengan politik saja, tetapi ada unsur keagamaannya juga di sana, ada unsur sosialnya juga. Unsur sosialnya di situ. Jadi itu yang menarik ya. Apalagi tadi kalau kita berbicara masalah
sistemnya ya di PKS ini luar biasa. Dia partai kader. Ketika dia sudah menjadi kader, itu adalah pemilih yang insya Allah tidak bisa digoyah, tidak bisa dibayar dengan uang. Gitu Mas Bro. Nah, mungkin melanjutkan pertanyaan dari terkait perpolitikan ini, mungkin target paling real bagi Bro Hardy untuk pemilu 2024 itu sampai tingkat apa gitu? Selaku pribadi ya, selaku pribadi. Jadi kalau berbicara masalah rasional, ya apalagi saya diamanahkan menjadi sekretaris umum ya. Ini periode kedua. Periode pertama itu di tahun 2014 atau 2012 itu kan. Ya pada saat itu kursinya kosong. Ya nol. Impian saya secara pribadi gimana caranya ya 100%. Ya harus ada kursi. Ternyata Allah kabulkan 100%. Kalau bisa sebenarnya 1000% ya. Harusnya doanya lebih dari itu. Tapi intinya mindset-nya pecah telur. Nah, kita di periode sebelumnya itu mencapai suara di Ogan Ilir ini 10.400-an pemilih. Meningkat sih di angka 8.000 menjadi 10.400. Nah, impian saya secara pribadi, karena mau nggak mau ya mindset kita harus menang, berpikirnya adalah gimana caranya setiap kursi itu ada. Setiap dapil ada kursi. Setiap dapil itu ada kursi yang sudah ada kursi. Ada berapa dapil ini ngomong di Ogan Ilir ini? Dapilnya ada 5 dapil. Ada 5, berarti 5 kursi. Dapil ini mau nggak mau harus ada kursi. Yang ada kursi impiannya mau nggak mau dilipat gandakan menjadi 2 kursi. Artinya 6 kursi targetan. 6 kursi. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, benar. Walaupun orang mengatakan secara rasional nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kita seandainya sekarang 10.000 dan supaya kita bisa mendapat 6 kursi itu kita bisa meningkatkan menjadi 35.000. Artinya dari kurang 350% berarti. Iya, dari pemilih kurang lebih 325.000. Tidak ada yang tidak mungkin ketika itulah kenapa mindset saya sebagai sekretaris umum mau nggak mau merapikan struktur kita. Artinya 10% dari jumlah pemilih kurang lebih 13% lah. 13%. Ya, 13% sampai 15% kita bisa masuk, mudah-mudahan bisa menjadi 3 besar ya. 3 besar berarti targetannya 3 besar di Ogan Ilir. 3 besar di Ogan Ilir. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu secara partai ya, secara pribadi ya. Mungkin yang secara pribadi yang kami maksud itu lebih ke arah targetan personal gitu. Target personal. Jadi tadi kan mungkin targetan kerjaan partai nih. Kerjaan partai ya mau nggak mau gimana ya kalau dalam partai ini. Nah, ini juga satu kelebihan di Partai Keadilan Sejahtera. Dia yang bukan banyak uang lalu kemudian bisa mencalonkan diri, ya mau nggak mau tingkat level secara personal ya sederhananya gini loh. Kalau kita secara pribadi ini ada impian pribadi. Kalau bisa tahun ini omsetnya secara ekonomi ya. Mungkin kita 5 juta, tahun depan harus jadi 10 juta. Apalagi mungkin 1 juz, tahun depan harus bertambah lagi. Nah, kalau berbicara masalah karir politik, saya bingung juga ya. Bingungnya gini loh. Ya intinya kemarin saya caleg. Mau nggak mau caleg yang belum berhasil ya. Belum berhasil. Jadi walaupun belum berhasil tapi bisa menghasilkan kursi. Dari 0 kursi. Dan tetap ada kontribusinya kepada partai gitu kan ya. Jadi kalau seandainya diamanahkan lagi menjadi caleg, mau nggak mau mindsetnya harus menang. Jadi harus. Jadi secara personal kontribusi saya ini untuk partai ya. Iya, untuk partai. Ya, saya gimana caranya meningkatkan omset penghasilan. Karena kenapa di situ kita ada persen kalau bagi ke partai ya. Semakin besar penghasilan kita, insya Allah membantu banyak untuk di partai politik. Karena impian saya sebenarnya gitu loh. Saya ini ngambil jalur private sector sebenarnya. Walaupun dalam kenyataannya tersektor. Ingat ya, ada public sector, private sector, third sector. Saya ini milihnya mungkin jalur pengusaha dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya masuk di partai politik. Jadi tapi kan memang sudah jadi pakem para pengusaha sekarang. Tidak bro ya. Dari pengusaha kemudian masuk ke perpolitikan. Ada yang bisa jadi ketua partai kan kalau di tingkat nasional. Ketika nanti diamanahkan caleg lagi, ya mau nggak mau ya minimal jadi tingkat mana nih? Tingkat kabupaten kita atau? Tahu. Diamanahkan apakah di kabupaten, apakah di provinsi. Ya prinsipnya kalau kita sebagai kader ya menerima apapun amanahnya. Termasuk saya menjadi sekretaris umum, saya pun nggak tahu. Ya tahu-tahu dipanggil Hardy menjadi sekretaris umum tanpa kemudian dikomunikasikan. Karena kita prinsipnya adalah samina wa ta'na. Bismillah, jalankan saja. Karena kenapa di sini sarana kita juga untuk berdakwah. Sarana kita untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu guys ya. Gitu, bro. Nah ini bro,
Masih masalah politik ini menarik ya, masalah politik ini menarik sekali, terutama bagi generasi muda. Nah, generasi muda ini Bro Hardi terkadang ada yang alergi dengan politik, takut sekali dengan politik. Mungkin Bro Hardi bisa kasih tips bagi mereka yang mungkin agak alergi dengan perpolitikan ini, atau alergi bagi mereka yang mau sekedar berkontribusi bersama partai gitu. Nah, mungkin Bro Hardi bisa menjelaskan kepada teman-teman kita yang ada masalah seperti itu. Iya, pertanyaan kemudian kenapa sih alergi gitu kan? Ya, jadi salah satu motivasi saya ke dalam Al-Qur'an kan udah dijelaskan ya. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah juga berfirman dalam surah As-Saff, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah safa ka'annahum bunyanun marsus." Artinya, kalau kita ingin berkontribusi, ya kita juga harus ada jamaah, harus berjamaah. Dan kalau lihat kondisi hari ini, mau nggak mau kalau kita ingin perbaiki nasional daerah kita sampai level Indonesia lah, sampai level nasional, kayaknya dengan perahu partai ini, ketika kita bisa mengambil kebijakan, itu akan bisa lebih mudah ketimbang hanya kita berdiri sendiri. Contoh sederhana gini loh, mungkin pernah mendengar ya, ternyata dari ratusan ustadz, ratusan para guru, ya itu akan dikalahkan dengan tanda tangan seorang pejabat. Oke, benar. Jadi, benar ya. Pertama, kenapa kita alergi? Saya nggak tahu alerginya di mana. Ada yang mengatakan ketika sudah masuk partai, saya bingung cari kerja. Tergantung mindset ya. Mungkin gitu ya. Kalau saya pribadi, ya kalau masalah rezeki, selagi kita punya masih dikasih kenikmatan untuk bernapas, rezeki itu pasti ada. Kecuali kalau kita sendiri sudah meninggal dunia. Nah, tinggal pilihannya. Kenapa kemudian saya memilih terjun ke partai politik? Di satu sisi, saya ingin lebih luas memberikan manfaat. Karena kenapa? Kalau saya berdiri sendiri, tidak ada kelompok, ya, walaupun kita di desa, di daerah, ya kita mungkin masuk di pengurus masjid, masuk ke lembaga sosial dan sebagainya. Tapi untuk menjembatkan dia sebagai sarana kita untuk mengambil kebijakan, mau nggak mau lewat partai politik. Karena itu yang sekarang secara legal bisa. Ya, itu secara legal. Karena kalau kita berbicara masalah ormas, kalau seandainya belum diakui, ya bisa dibubarkan. Ya, benar. Tapi kalau partai politik, bahkan yang sudah diakui juga bisa dibubarkan. yang diakui sudah bisa dibubarkan. Tapi kalau partai politik sah ya secara negara, ya sudah ada regulasinya, mau nggak mau. Ya salah satu ketika kita ingin memperbaiki lewat kebijakan, lewat partai politik. Walaupun secara personal tadi udah tahu ya, profesi saya sebagai seorang trainer di lembaga training, ada CV-nya, ada juga di PT-nya ya. Dan itu pun ternyata ya baru kemudian memberikan manfaat secara fikroh. Secara pemikiran, ya. Tapi lama memang, tapi bertahap. Ada genrenya masing-masing, ada bidangnya masing-masing gitu kan. Gitu guys. Tapi beriringan lah. Nah, tadi ada yang menarik nih. Memang mungkin yang jadi latar belakang kenapa generasi muda itu alergi dengan politik itu mungkin tadi tentang kontradiksi antara dunia kerja dengan partai politik. Nah, mungkin itu menurut pendapat Bro Hardi nih gimana nih? Benar tidak pandangan seperti itu? Iya sih, sebenarnya gini loh ya. Ini kembali ke mindset pribadi masing-masing. Kembali ke apa yang mereka impikan. Ya, jadi kalau seandainya mereka tadi ya, di mahasiswa saya pernah baca ya, impian kita nanti ketika pasca kampus apa sih? Public sector, private sector, third sector. Ketika dia memilih public sector, mau nggak mau dia nggak bisa masuk ke partai politik. Karena memang jelas ya. Ya jelas. Karena kenapa public sector? Dia nanti fokusnya nanti menjadi ASN, mengabdinya lewat PNSN. Nggak masalah itu pilihan dia. Ada yang memilih kemudian private sector. Private sector ini pengusaha. Nah mereka yang pengusaha ini bebas. Ya, ketika dia sudah banyak uang, justru mindset mereka mulai berubah. Berubahnya gini, kayaknya dengan banyak uang saja kita berikan manfaat, tidak terlalu banyak terasa ke masyarakat. Ya. Tapi ketika kita sudah masuk partai politik, ya ada kebijakan-kebijakan kita, ya narasi kita, apalagi mungkin kita fokusnya ada di legislatif ya, itu akan jauh lebih bermanfaat. Ya, dengan lebih luas juga. Jangkauan manfaatnya ya. Walaupun ingat ya, ini kembali ke pribadi masing-masing. Lalu kemudian saya memilih ini tadi. Saya merasakan bahwa di jalur ini kayaknya akan lebih cepat lah. Adapun terasa ya kebijakan-kebijakan yang kondisi hari ini sampai ke pusat, ya kita lihat di mana yang kemudian
benar-benar membela rakyat, mana yang tidak. Bahkan ketika kita suara yang sedikit pun dikalahkan. Gitu bro. Oke, jadi intinya bagi generasi muda sebenarnya tinggal kemana arah dari impian Anda, generasi muda tersebut ya. Dan jangan tanggung-tanggung. Iya, artinya kalau mereka memang masih mau jadi seorang ASN ya, kalau sekarang ASN atau pegawai BUMN, maka memang bergabung ke partai politik itu agak riskan ya. Walaupun bukan tidak bisa mereka tetap tetap menjadi seorang ASN kan, tinggal mereka tidak menjadi anggota partai saja kan. Kalau pernah menjadi anggota partai, mereka mengundurkan diri gitu kan. Artinya pada dasarnya tidak masalah kan. Walaupun mereka yang punya cita-cita jadi seorang ASN, sebenarnya tidak masalah secara aturan kan. Karena memang tadi syarat ASN saja, syarat seorang ASN yang tidak boleh berpartai. Ya, artinya kalau mereka belum menjadi ASN sebenarnya tidak terkena aturan itu kan. Itu guys. Nah, terkait PKS ini. Jadi kan ada stigma juga nih, stigma di masyarakat itu sebenarnya stigmanya itu semua partai itu sama bobroknya. Secara arah itu arah ke bobrok, bukan sama baiknya, sama bobroknya. Kira-kira di tengah stigma seperti ini, dari Bro Hadi sendiri, yang harus PKS lakukan ini seperti apa? Biar citra tadi berubah ke arah yang positif. Baik, ya walaupun statement itu belum bisa digeneralkan ya. Mungkin tidak bisa digeneralisasi. Walaupun mungkin sudut pandang orang mewakili beberapa orang, beberapa golongan mungkin ya. Golongan, tapi sudut pandang saya sebagai kader ya, kalau kita berbicara masalah secara rasional, benar ya, seluruh partai itu tidak sempurna pasti. Ya, pasti itu ada saja. Kalau seandainya kita berbicara masalah yang segi maslahat, yang sedikit mudaratnya, ya tetap kalau kita lihat dari tentang tingkat tingginya korupsi, kita lihat saja. Saya kira mungkin PKS yang paling rendah. Bahkan pelakunya paling sedikit. Artinya kalau kita berbicara masalah rasional, ya berpikirnya luas, ya artinya kan mereka ini yang sedikit merusak negara. Ya. Mereka ini yang kemudian sedikit yang merugikan negara. Ya samalah kita kalau memilih membandingkan ya. Mau nggak mau ketika itu keduanya adalah jahat, sederhananya gini loh, minimal kita jangan menjadi bagian dari untuk merusak sebuah negara secara dominan ya. Jadi bagaimana kemudian kita menghilangi stigma seperti itu, ya kita kontribusi saja. Ya, secara real ya. Apapun terjadi tetap melayani. Sama seperti kita ketika mendekati pemilu 2024 ya. Apapun itu, ketika kita mendekati pemilu, survei PKS itu ya nggak sampai 4%. Faktanya alhamdulillah lulus terus loh. Ya, lulus PT ya. Parlemen threshold itu kita terlalu parliamentary threshold ya. Nah, ini kabarnya besar nih. Ya. Kita nggak tahu nanti. Ya, bukan kabarnya besar, ya tetap kecil tetap. Ya, orang surveinya kecil. Faktanya ternyata di lapangan alhamdulillah kita masih tetap selalu di atas standar survei ya. Ya. Gitu. Jadi tetap berkontribusi saja, terus mengabdi kepada masyarakat. Karena yakinlah ya, sederhananya gini loh, analoginya sama seperti buah busuk lah. Gimana buah busuk di pohon. Ya, orang biasanya ketika berprasangka negatif, ya diamkan saja. Memang ya. Jadi buah kalau masih di pohon lama-lama busuk, lama dia jatuh sendiri. Benar. Begitu tidak akan merusak yang lain kan. Begitu manusia ketika mereka stigma negatif, kita nggak usah bahas dengan sebuah sikap negatif, tapi tetap kita kontribusi, bahkan kita doakan supaya mereka menjadi orang bagian dari memberikan solusi untuk negara ini. Gitu. Secara netizen. Memang kalau ngobrol masalah politik ini menarik ini Bro Hardi. Menarik. Ya. Tapi mungkin kami akan lanjut ke yang lain dulu. Karena Bro Hardi ini selain seorang politisi juga kabar-kabarnya punya yayasan. Yayasan lembaga tahfiz ya, rumah tahfiz. Iya. Mungkin bisa disampaikan ya Bro Hardi gimana gitu. Dan untuk duafa ya, gratis ya Bro Hardi ya? Ya, tim duafa. Jadi emang kita punya tanam, punya lahan, banyak keluarga, ya ada juga kita ngajak. Ya seperti udah keluarga, ada Umi Rahmi, kita bangun bareng-bareng. Tanah sama keluarga, kita wakafkan, bangun bareng-bareng. Tadi sarananya, ya dan ini sebenarnya di bagian tersektor ya. Ketika kita udah ada uang lebih nih, ya mindset kita kayaknya pengen menghadirkan kehadiran kita, ingin berkontribusi untuk masyarakat, ya mungkin mereka yang belum bisa masuk ke partai, ya kita beri kontribusi untuk ke yayasan rumah tahfiz. Ingin menghasilkan, memproduksi mereka yang para hafizo yang bermanfaat untuk
orang lain. Dan kenapa kemudian yatim duafa? Sederhana sih, ya ternyata tingkat kemiskinan secara garis besar masih tinggi. Di Organir? Ya, kalau di Organir saya berapa ya datanya, kurang lebih di angka 13% ya? 13%. Walaupun setiap tahunnya kita pengen mengurangi 1 digit. Ada penurunan ya? Begitupun secara Sumsel di angkanya lumayan juga ya. Jadi mau nggak mau, apalagi saya termasuk di tim itu ya. Oh, masuk juga di tim. Jadi saya membantu mereka yatim duafa. Ya tidak ada masalah dengan keuangan, tapi mereka bisa belajar, menghasilkan apa ya habis-habis ya. Selain ini juga untuk investasi akhirat. Alhamdulillah ternyata donatur banyak. Alhamdulillah. Ya mau doanya ya tahun ini selesai pembangunannya. Amin. Santrinya sudah sekarang kurang lebih 140. Waduh. Ya, walaupun nanti diseleksi karena belum asrama, pembangunannya belum selesai. Ya. Jadi itu proses belajarnya bentuk boarding school atau memang rumah tahfiz yang memang setengah hari atau seperti apa tuh? Next, ketika pembangunan udah selesai, ya mereka diasramakan. Ada kurikulumnya. Berarti memang jadi sebuah sekolah gitu ya? Iya, dan yang jelas outputnya mereka adalah para penghafal Quran yang di sana bukan menghafal saja. Ya nanti kita lagi dalam pembuatan sistem lah ya. Kalau sekarang mereka lagi menghafal, terutama mungkin juz 30 yang belum bisa baca Quran. Dia baca Quran dengan tajwid yang baik dan benar ya, dan itu proses seleksinya. Nanti ketika mereka dari 140 itu, terutama yang mungkin kita seleksi yang yatim duafanya dulu, ketika mereka hafalnya banyak, pembacanya bagus, itu yang kita pilih itu dia. 100-an tadi itu sudah pasti diterima jadi santri atau memang setelah seleksi tadi? Seleksi. Jadi 140 ini kan mereka nih baru mereka yang belajar, yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Oh, belajar ngaji. Yang belum ikut Quran, dia belajar Quran ya. Dan terus menghafal. Nanti dalam perjalanannya kita sudah kasih tahu. Akan diboardingkan beberapa orang diseleksi, gitu, diseleksi itu. Mungkin dengan gedung seperti itu di angka 30-40 lah. 30-40 orang. Oke. Gitu, Bro. Luar biasa ya. Mohon doanya ya. Amin. Mudah-mudahan selesai pembangunannya dan memproduksi para penghafal Quran. Mau ingin berdonasi nggak masalah. Nah, bagi teman-teman sekalian yang mau berdonasi, silakan mungkin langsung hubungi, bisa di komen di channel podcast kita semua, nanti akan kita hubungkan dengan ini luar biasa Bro Hardi. Podcastnya jadi tentang politik kita bahas tentang apa lembaga training gitu kan, dan sekarang masalah ekonomi juga ada tadi. lengkap memang apa namanya, memang peristiwa semua ini memang untuk kita semua gitu, bukan cuma untuk orang-orang yang agamis, bukan untuk orang politis saja ya. Bahkan mungkin kita next ya, saya juga siap nih kalau diundang lagi ya, bukan diundang lagi ya, bahkan saya juga sebenarnya jadi harus ada ini sendiri, sharing tentang menjadi konten kreator. Boleh lalu kemudian apalah, mungkin nanti kita ke depan akan sharing juga. Kebenaran saja hari ini saya jadi narasumber, besok mungkin saya jadi host. Sebelumnya mungkin Anda melihat saya jadi host ya, dan insya Allah kita akan sharing nanti ke depan tentang apa saja selagi itu kita ada pengalaman. Mohon doanya, termasuk Anda nanti kalau Anda nonton di channel saya Hardi Aji, salah satunya ya, ada juga di Sumber Inspirasiku di IG, kalau ada endorse dan sebagainya, itu ketika Anda menonton, ketika Anda like, insya Allah Anda juga sudah bersedekah mensumbangsi untuk rumah tahfiz. Karena saya sudah berazam ya, apapun penghasilannya saya sedekahkan. Mungkin kita cukupkan dulu nih Bro Hardi, ini hampir 30 menit ini. Iya, luar biasa. Luar biasa, ngobrol santai kayak gini. Ternyata memorinya masih banyak. Masih banyak. Tinggal apa namanya, yang punya kameranya nih yang agak bingung ini. Ini agak susah. Mungkin itu Bro Hardi. Ya, terima kasih. Podcast kita pada hari ini, kami sangat berterima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama ya. Yang jelas jangan lupa like, komen, dan subscribe PKS podcast kita semua. Kita semua. Mungkin kita cukupkan dulu. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.